Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil menengah atau UMKM, apalagi sektor ini telah menjadi primadona pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dengan menambah bantuan kredit usaha rakyat menjadi 460 triliun rupiah di tahun depan. Pemerintah terus mendorong pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, apalagi sektor ini telah menjadi primadona pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mempermudah dan menambah pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan penyaluran bantuan kredit usaha atau KUR akan naik menjadi 460 triliun rupiah pada 2023. Adapun pada tahun ini penyaluran KUR mencapai 373 triliun rupiah. Kenaikan jumlah penyaluran KUR ini akan dibarengi dengan perkembangan bisnis model baru dengan penambahan KUR klaster. Sebelumnya ada 3 jenis KUR yang diberikan oleh bank penyalur, yaitu KUR mikro, KUR retail, dan KUR tenaga kerja. Tete menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan kerjasama dengan mitra-mitra swasta. Hal ini untuk memberikan peluang bagi UMKM mendapatkan pendanaan dari bank penyalur UMKM. Kemenkop juga sudah melakukan pilot project atau uji coba terkait model bisnis terbaru ini. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, plafon kredit usaha rakyat di tahun 2023 naik menjadi 460 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo. Ya, halo, selamat pagi Pak Ajib. Ya, halo. Maaf, suaranya kurang terdengar dengan baik, Mas Bras. Oke. Saat ini sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Ajib? Oke. Maaf, Baik. sebentar. Saya setting ulang. Terima kasih. Ya, nampaknya sepertinya ya masih ada gangguan dari jaringan komunikasi Zoom kami dengan Bapak Ajib Hamdani. Tadi juga disampaikan bahwa tahun depan begitu ada penambahan dari dana kredit usaha rakyat yang akan disampaikan oleh pemerintah untuk pelaku UMKM di Indonesia menjadi 460 triliun. Yang menarik perlu dicermati, apakah dengan adanya penambahan dana tersebut pelaku UMKM akankah bisa merasakan langsung dampak positifnya menjadi booster ya dalam mendorong bagaimana penyaluran kredit yang semakin mudah, kemudian mereka dengan cepat bisa mendapatkan aliran dana segar untuk memulai bisnis ataupun menambah besar usaha mereka. Dan berikut ini kami kembali sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan proporsi dari kredit segmen usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk sebagian besar bank di Indonesia yang masih sangat rendah dari total kredit yang disalurkan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat ini portofolio dari kredit UMKM di tanah air per Agustus 2022 tercatat ada 1.214 triliun rupiah. Sementara untuk total kredit perbankan di tahun 2022 ini mencapai 6.155 triliun rupiah. Sehingga secara persentase sekitar 19,7% dari total kredit perbankan nasional untuk UMKM kita. Kemudian bagaimana dengan kredit UMKM untuk segmen menengah? Ini Juli per Agustus, kita lihat di bulan Juli penyaluran kredit UMKM segmen menengahnya sudah 334,7 triliun rupiah. Kemudian di bulan Agustus ini ada sedikit penurunan menjadi 327,5 triliun rupiah. Dan di sepanjang tahun 2022 penyaluran kredit di segmen menengah ini rata-rata terkontraksi hingga double digit. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini kita sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo. Ya, halo Pak Ajib.
Halo Mas Pras. Ya, bisa mendengar dengan jelas kali ini, Pak. Sangat baik, sangat baik. Oke, tadi sudah disampaikan dari paket pengantar kemudian data infografik ya terkait dengan penyaluran UMKM kita begitu ya, kredit perbankan yang disampaikan untuk pelaku usaha UMKM. Anda melihat bagaimana kondisinya saat ini untuk penyaluran kredit UMKM? Apakah memang sudah sesuai harapan, tepat sasaran atau bagaimana? Oke, sebelum kita berbicara kredit Mas Pras, kita lihat dulu data mendasar tentang UMKM kita. Sebenarnya dengan produk domestik bruto sebesar 19.670 triliun rupiah, itu lebih dari 60%-nya ditopang oleh UMKM. Artinya kalau kita lihat rasio tersebut, UMKM menjadi penopang signifikan dari PDB Indonesia secara agregat. Tapi memang kemudian dari data yang disampaikan oleh Mas Pras tadi terjadi sebuah paradoks. Penopang signifikan PDB kita justru hanya mendapatkan rasio di bawah 20% dari total kredit yang mengalir. Yes. Dari sekitar 6.000 triliun itu hanya sekitar 1.200 triliun. Yeah. Seharusnya pemerintah mendorong regulasi-regulasi dalam bentuk moneter sehingga terjadi kemudahan-kemudahan lebih banyak rasio kredit mengalir terhadap sektor UMKM tersebut Mas Pras. Karena kalau kita lihat sebenarnya UMKM ini ketika diberikan stimulus terbaik dari konteks kredit sebenarnya bisa bertumbuh dengan lebih maksimal. Problem utama yang mendasar ini Mas Pras adalah berbicara masalah literasi keuangan, di mana literasi keuangan UMKM cenderung masih rendah. Di sisi lain, perbankan adalah sebuah industri keuangan yang high regulated. Satu sisi di sini aturan-aturannya sangat banyak, di satu sisi pemahaman keuangan masih rendah. Sehingga dibutuhkan sebuah intervensi regulasi dari pemerintah. Program-program dalam bentuk KUR atau kredit usaha rakyat adalah salah satu contoh nyata dari pemerintah. Adanya sebuah regulasi dalam bentuk moneter sehingga bank bisa menyalurkan kredit dengan lebih prudent. Ini yang dibutuhkan seperti itu Mas Pras. Tapi sekali lagi pemerintah harus turun lebih intensif sehingga bagaimana kredit itu lebih mengalir dengan optimal di sektor UMKM Mas Pras. Tapi dari pandangan Anda berarti KUR ini efektif dong meningkatkan lagi kemampuan dari pelaku UMKM Indonesia begitu meskipun tadi persentasenya masih di bawah 20% dari total penyaluran kredit perbankan. Mas Pras, kalau kita lihat data tadi dan bagaimana rilis dari Kemenkop UKM misalnya bahwa KUR ini dibanding dengan digital platform yang ada. Memang ini menjadi salah satu jalan tengah bagaimana perbankan bisa masuk melalui digital platform. Karena digital platform itu adalah salah satu alat edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan. Tapi kembali kita menemui problem Mas Pras, yaitu dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, belum sampai 30% yang melek digital. Karena dari 64 juta itu hanya kira-kira di angka 19 juta pelaku UMKM yang masih melek digital. Artinya di sini masih banyak ruang-ruang yang harus didorong oleh pemerintah, sehingga bagaimana UMKM bisa lebih mendapatkan akses kredit yang mudah dan murah. Tapi tentunya dunia usaha dan terutama para UKM menyambut positif bagaimana komitmen pemerintah untuk mendorong pagu KUR di tahun 2023 itu bisa naik. Ketika tahun ini di angka 350 dan naik ke 370 triliun, tahun depan dianggarkan lebih. Saya pikir ini menjadi sebuah alat pendorong yang efektif bagaimana UKM bisa bertumbuh dengan lebih baik dan secara agregat bagaimana pertumbuhan ekonomi juga bisa terdongkrak. Itu harapan-harapan kita Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kenaikan dari plafon kredit UMKM begitu 460 triliun, Anda melihat efektivitas penyerapannya yang sebelumnya di tahun ini akan bisa terserap dengan baik begitu karena tadi memang literasi ini masih menjadi kendala begitu, tapi kan harus seiring sejalan. Mas Pras, efektivitas penyerapan itu harus kita lihat dari dua sudut pandang. Satu berbicara masalah apakah KUR ini hanya mengalir kepada para pelaku usaha yang itu-itu aja? Atau sebenarnya pemerintah melakukan ekstensifikasi? Karena begini, KUR ini kan ada segmennya, ada super mikro yang hanya sampai dengan 10 juta rupiah, ada mikro yang sampai dengan 100 juta rupiah, kemudian ada yang KUR yang sampai dengan 500 juta yang dengan jaminan. Artinya pemerintah harus mengevaluasi betul, jangan sampai pagunya naik dari 370 triliun menjadi 450 triliun, tapi kemudian yang menerima KUR hanya itu-itu aja. Kalau itu yang terjadi, maka sulit terjadi sebuah daya ungkit ekonomi yang maksimal. Misalnya, yang tadinya 10 juta dapat 20 juta. Tapi kemudian orang lain yang belum pernah mendapat, mereka juga nggak mendapat juga di tahun 2023. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jadi ada dua hal, apakah ini hanya mengintensifkan yang sudah ada, which is itu tetap meningkat, tapi tidak akan maksimal karena tidak terjadi penyebaran seperti yang diharapkan oleh para pelaku UKM di Indonesia. Atau kemudian memang pemerintah memang sudah mempunyai data secara presisi. Dengan dari 370 kemudian menjadi 450 ini berarti kira-kira nambah 20-25% pelaku UKM baru yang tersentuh oleh KUR. Kira-kira begitu Mas Pras. Jadi yang diukur jangan sekedar efektivitas, tapi bagaimana
ekstensifikasi yang diharapkan sehingga mendapatkan daya ungkit maksimal terhadap para pelaku UKM yang lebih banyak. Berarti kepada pemerataan penerima ya dari kredit usaha rakyat yang digelontorkan oleh pemerintah atau Kementerian Koperasi dan UKM ini. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa model bisnis yang juga tengah dikembangkan begitu ya. Ada juga KUR cluster, kan dibagi juga ada 3 ya. Ada KUR mikro, kemudian KUR retail, dan juga KUR tenaga kerja. Bagaimana Anda melihat dengan pengklasteran ini? Pengklasteran sangat bagus, termasuk misalnya KUR tenaga kerja memang kelemahannya masih bagaimana bank itu membutuhkan rekomendasi dari Badan Tenaga Kerja untuk negara-negara yang recommended mendapatkan. Sedangkan negara-negara yang belum disebutkan, mereka nggak bisa masuk. Ini berbicara sedikit teknis, tapi membutuhkan kolaborasi antar stakeholder, saya pikir. Sehingga bagaimana yang diharapkan oleh para pelaku usaha ketika mereka secara bisnisnya visible, mereka bisa mendapatkan akses kredit yang disediakan oleh pemerintah ini. Nah, kemudian tadi ketika berbicara masalah segmen-segmen KUR ini juga sangat tepat, tapi memang harus kita kaji bagaimana KUR ini lebih masuk secara maksimal. Sebagai contoh, kita kemarin kaji di daerah Sulawesi misalnya, itu dari target salah satu provinsi, target 5 triliun baru terserah 1,5 triliun misalnya. Padahal ini sudah masuk ke bulan Oktober awal. Dan KUR itu hanya akan selesai nanti di minggu kedua bulan Desember, Mas Pras. Artinya, kita harus berburu dengan waktu. Bagaimana pemerintah itu bisa sekali lagi menjadi jalan tengah. Perbankan tetap prudent dalam menyalurkan kredit, tapi masyarakat pelaku UKM yang notabene masih punya literasi keuangan masih rendah, mereka juga bisa terfasilitasi dengan baik. Sistem KUR cluster itu sangat baik, dan apalagi nanti misalnya bisa didorong dengan sistem off taker. Jadi dalam satu ekosistem bisnis yang dinilai oleh perbankan itu bukan orang per orang pengaju kreditnya, tapi bagaimana sistem bisnisnya. Sepanjang sistemnya proper, prudent, dan memang visible, seharusnya orang-orang yang menjadi bagian ekosistem itu mengajukan seharusnya bisa langsung di-approve oleh perbankan. Kira-kira demikian, Mas Pras. Kan pengklasteran itu melihat juga dari sisi bisnisnya kan, dalam artian bahwa ini bisnis mikro, kemudian ini tadi yang KUR tenaga kerja, retail, begitu di situ sudah ada pengklasifikasian bukan Pak Ajib? Oh betul. KUR cluster tersebut masih perlu diidentifikasi dengan lebih detail, misalnya per komoditas misalnya. Ini sektor pertanian, sektor peternakan. Sektor peternakan pun misalnya ada ternak sapi, misalnya ternak domba, dan lain-lain. Itu hanya sekedar satu contoh. Tapi poinnya adalah sistem clustering tidak cukup. Karena sistem clustering masih terlalu makro, dibutuhkan teknik lebih mikro tentang bagaimana per komoditas itu mempunyai sistem clustering yang bisa dievaluasi secara presisi oleh perbankan sehingga perbankan tetap prudent. Tapi sekali lagi satu sisi, para pelaku UKM juga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mengakses KUR tersebut, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita fokuskan sebenarnya untuk yang mikro, menengah atau bagaimana? Mengingat tadi kredit UMKM yang segmen menengah sudah disampaikan di infografis itu ada terkontraksi hingga double digit begitu ya di sepanjang tahun 2022 ini. Yang perlu mendapatkan pemerintah perhatiannya lebih adalah sektor mikronya, Mas Pras. Karena sebenarnya gini, kalau kita mengacu definisi UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM itu adalah semua sektor bisnis yang omsetnya sampai dengan 50 miliar dan atau punya aset sampai dengan 10 miliar. Artinya semuanya masuk definisi UMKM. Tapi kemudian usaha yang kelas menengah itu relatif sudah settle dan well informed tentang literasi keuangan. Problemnya ada di sektor mikro, Mas Pras. Dan bahkan kemudian pemerintah mendefinisikan selain sektor mikro, di bawahnya lagi ada super mikro yang pinjamannya hanya sampai dengan 10 juta rupiah. Saya pikir ini cukup bagus identifikasi dari pemerintah di lapangan. Kuncinya adalah bagaimana aplikasi kebijakan-kebijakan di pemerintah bisa diterjemahkan dengan baik oleh para pelaku industri keuangan. Karena begini, Mas Pras, kebijakan KUR adalah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah hanya mensubsidi selisih bunga 6% kepada bunga komersil. Tetapi yang punya uang adalah perbankan. Ini adalah uang DPK-nya atau dana pihak ketiganya perbankan. Sehingga terkadang perbankan juga mempunyai aturan-aturan yang ini perlu disinkronisasi dengan kebijakan dari pemerintah, dari Kemenko Ekonomi, sehingga bagaimana visi dari Kemenko Ekonomi dari Pak Erlangga Hartarto sebagai penerjemahan dari program Pak Presiden itu bisa terjemahkan dengan baik di lapangan melalui instrumen industri keuangan yang ditunjuk oleh Kemenko untuk menyalurkan kredit. Demikian, Mas Ras. Itu sebabnya Kementerian UMKM juga membutuhkan mitra-mitra swasta nih dalam bank penyalur begitu ya untuk kredit UMKM tadi. Betul, sangat tepat. Karena begini, perbankan tidak bisa turun dan mempunyai daya jangkau yang terbatas terhadap sektor UKM. Karena problemnya begini, ketika perbankan akan turun, mereka hanya super mikro minjamin 10 juta rupiah misalnya, collection cost mereka lebih tinggi daripada potensi keuntungan mereka. Bagaimanapun industri keuangan adalah sektor bisnis. Jadi ketika collection cost-nya lebih tinggi, mereka akan cenderung enggan turun. Untuk itulah kemudian dibutuhkan sinergi
antara industri keuangan misalnya perbankan, BPR, karena yang menyalurkan kredit bukan hanya kreditur bukan hanya perbankan Mas Pras, tapi termasuk BPR dan beberapa koperasi ditunjuk oleh Kemenko Ekonomi. Nah, kembali ke tadi, industri keuangan ini membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta. Untuk apa? Untuk menekan collection cost misalnya, untuk know your customer-nya, KYC-nya mereka tahu itu. Dan itu yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi bagaimana pemerintah membuat regulasi yang komprehensif. Satu sisi industri keuangan terlindungi, tapi satu sisi UKM juga mempunyai akses yang terbaik buat program KUR yang sangat baik dari pemerintah ini Mas Pras. Yes, dan pemerintah saat ini juga nampaknya tengah berupaya untuk menggeser tadi ya penyaluran kredit usaha rakyat ini dari sektor-sektor yang perdagangan begitu ya menuju sektor-sektor yang produktif. Pertanian begitu dalam artian memang ada produktivitas di sana yang menjadi suatu kebutuhan utama dari Indonesia, masyarakat kita begitu. Pak Ajib, Anda melihat ini suatu pergeseran yang cukup tepat begitu kita masuk ke dalam sisi produksi langsung? Pertimbangannya ada dua Mas Pras. Kenapa pemerintah mendorong itu dari sudut pandang pengusaha? Satu, berbicara masalah keamanan. Karena berbicara masalah sektor produktif relatif terukur resikonya. Karena repayment capacity masih bisa diukur ketika berbicara sektor produksi. Uang yang disalurkan dari perbankan kepada pelaku UKM misalnya untuk membuat produksi, relatif bisa diukur berapa hasil panennya, berapa hasil produksinya, dibandingkan dengan sektor jasa misalnya yang mereka mengandalkan perputaran harian misalnya. Itu yang pertama, berbicara masalah keamanan repayment capacity. Berbicara kedua adalah daya ungkit Mas Pras. Berbicara produksi adalah membuat nilai tambah. Berbicara produksi adalah membuat added value. Dari tadinya barang tidak ada menjadi ada produksi, dari barang mentah menjadi setengah jadi menjadi jadi. Proses produksi itulah yang kemudian membuat nilai tambah. Ketika terjadi sebuah nilai tambah dalam konteks ekonomi, maka hal ini akan memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat. Jadi fungsi dari KUR adalah mendorong bagaimana terjadinya nilai-nilai tambah lebih maksimal di masyarakat dan terutama para pelaku UKM. Ini yang diatur oleh pemerintah Mas Pras. Baik, tapi di sisi lain Menteri Keuangan juga sempat memberikan statement begitu. Memang kondisi UMKM saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan dari sisi pendanaan. Sementara tadi sudah disampaikan kredit usaha rakyat sekitar 460 triliun yang akan disampaikan. Lantas bagaimana begitu? Apakah memang ada akses informasi yang asimetris atau seperti apa nih menurut pandangan Anda? Pak Ajib. Kalau kita lihat, kebetulan kerjaan saya keliling dari Aceh sampai Papua, Mas Pras, untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dan terutama di sektor UKM. Hal yang kita potret di lapangan, itu yang terjadi, sebuah asimetri informasi. Pemerintah punya program bagus, perbankan punya pagu kredit, tapi hal ini tidak terakses dengan baik oleh para pelaku UKM. Dibutuhkan clustering, dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang membuat sebuah ekosistem bisnis, sehingga para pelaku UKM teknis di lapangan dan di masyarakat, mereka bisa mempunyai akses informasi dan mempunyai akses untuk mendapatkan potensi kredit yang dialirkan tersebut, Mas Pras. Itu yang menjadi perhatian-perhatian. Oke, dan lantas siapa yang harusnya memegang komando itu sehingga integrasi kemudian beragam kebijakan-kebijakan yang sudah digelontorkan pemerintah ini ya benar-benar tepat guna, tepat sasaran dan tepat manfaat. Oke, saya pikir perlu kolaborasi untuk menyambungkan masyarakat dan para pelaku UKM. Dibutuhkan kolaborasi 3 pemangku kepentingan. Pertama adalah regulator, dalam ini Kemenko Ekonomi dan Kemenkop UKM termasuk Kementerian Keuangan yang menyediakan dana pagu subsidi bunga KUR-nya. Kemudian yang kedua adalah perbankan sebagai industri keuangan yang mengalirkan kreditnya. Yang ketiga adalah para pelaku usaha yang bisa membangun sebuah ekosistem bisnis sehingga para pelaku UKM itu mereka terbangun per komoditas, per sektor dan per ekosistem. Ini yang diperlukan karena ini adalah untuk memitigasi risiko dan mempermudah perbankan untuk mengalirkan kredit KUR tersebut. Mas Pras, itu yang dibutuhkan. Karena sekali lagi KUR akan menjadi andalan buat para pelaku UKM. Di mana kita lihat pada bulan September kemarin pemerintah baru saja menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin. Sehingga potensi kredit komersil akan kembali naik. UKM tidak bisa kondisi seperti itu. Jangan sampai ketika kondisi kita sulit, bunganya kembali naik komersil. Makanya KUR dengan bunga 6%-nya menjadi sebuah pilihan terbaik buat para pelaku UKM untuk terus melanjutkan usahanya, bertahan di after pandemi dan bisa mengembangkan usahanya dengan baik, Mas Pras. Ya, tapi sinergi ini sudah ada Anda tangkap, Pak Ajib, bahwa memang ini menjadi suatu sinergitas yang memang akan melindungi juga nih UMKM kita yang menjadi penopang perekonomian nasional. Sinerginya secara prinsip sudah ada, polanya sudah dibangun, tinggal bagaimana itu diduplikasi dengan lebih banyak dan lebih masif, Mas Pras. Karena terjadi perbedaan-perbedaan konsep, entah itu antar perbankannya sendiri, antara bank himbara, bank swasta, BPR, dan lain, terkadang punya kebijakan berbeda-beda. Dan yang kedua berbicara masing-masing wilayah, itu mempunyai
keunggulan-keunggulan kompetitif yang berbeda itu yang perlu digali dengan lebih baik. Jadi kalau pertanyaannya sudah ada atau belum, sistemnya sudah ada. Tinggal bagaimana itu lebih dibakukan dan kemudian dipublikasikan lebih masif sehingga memberikan kebermanfaatan terbaik buat industri keuangan maupun buat para pelaku UKM itu sendiri, Mas Pras. Baik, intinya lebih kepada action ya. Implementasi nampaknya begitu Pak Ajib. Ini tercermin begitu hingga Juli 2022 penyaluran KUR sendiri baru mencapai 56% dari target tadi 370-an triliun. Anda melihat ada gap atau memang suatu hal yang wajar bahwa penyaluran baru mencapai 56% di pertengahan tahun ini? Sebenarnya kalau kondisi masalah penyaluran, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita lihat NOA-nya atau number of account yang masuk dari para pelaku UKM ke perbankan sebenarnya sudah sangat tinggi, Mas Pras. Tapi sekali lagi, kondisi UKM itu kurasinya luar biasa. KYC-nya itu sangat berat. Dan bahkan bank tentunya atau industri keuangan secara umum itu akan mengukur betul bagaimana repayment capacity, dan problemnya adalah terkadang pelaku UKM nggak memiliki record keuangan. Itu sehingga kemudian bank sulit untuk mengukur bagaimana tingkat kemampuan pengembalian atas pinjaman yang ada. Karena sekali lagi, ini bukan uangnya pemerintah hanya mensubsidi bunga. Ini uangnya bank. Jadi ketika ada problem, banknya yang akan pusing karena ini akan menjadi NPL buat pihak industri keuangannya. Dan itu pentingnya tadi clustering dari sisi sektor usahanya, Pak Ajib. Betul. Clustering per sektor usaha, per komoditas ini menjadi sangat penting karena semua risiko menjadi lebih terukur dan harapan kita NPL-nya bisa lebih turun dengan baik. Harapan kita NPL bisa bahkan di bawah rata-rata dari NPL kredit perbankan secara umum, Mas Pras. Baik, terakhir, lantas strategi apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah kalau memang ini nanti memperluas lagi penyaluran, kemudian masyarakat pelaku UMKM bisa juga segera mengakses dan mendapatkan dana tersebut? Yang perlu dilakukan adalah mensinergikan langkah antara 3 stakeholder yang ada. Pemerintah, industri keuangan, dan para pelaku usaha yang bisa membangun ekosistem bisnis sehingga bisa memitigasi risiko dan perbankan bisa menyalurkan kreditnya dengan baik. Itu yang perlu diduplikasi dengan baik oleh pemerintah. Dan pemerintah perlu turun di sini, kalau perlu Permenko dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Karena sekali lagi, pagu kredit dikeluarkan oleh Permenko, sehingga harapannya adalah pola-pola yang dibangun itu juga ada Permenko yang menjadi rujukan. Demikian, Mas. Baik ya. Nampaknya memang masih ada pekerjaan rumah. Yang penting adalah kita harus bergandengan tangan kalau memang ingin mengangkat lagi bagaimana tingkat kesejahteraan kalau kita bicara mengenai pelaku UMKM-nya dan juga menaik kelaskan ya pelaku UMKM kita di Indonesia. Baik Pak Ajib, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ajib. Terima kasih Mas Pak, sehat selalu. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.